sahabat Indonesia. Halo sahabat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jizania Natali Sinambela dengan NPM 17031024034 dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Bredipta Amiko Arianto Sudi dari Kesejahteraan Sosial Universitas Pajajaran Angkatan 2024 dengan NPM 170310240047. Pada kesempatan kali ini, kami akan merangkum buku berjudul A Biopsychosocial Spiritual Assessment Guide for Health and Social Work yang disusun oleh Cheng-Si Lee dan tim dari Community Care Community of Practice atau COP. Buku ini dibuat sebagai panduan untuk para pekerja sosial dan tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen holistik terhadap klien, terutama di dalam sektor intermediate dan long-term care atau ILTC, seperti rumah sakit komunitas, panti, dan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Awalnya, buku ini lahir dari kolaborasi para kepala Departemen Medical Social Work di berbagai rumah sakit di Singapura yang ingin menyatukan standar dan meningkatkan kompetensi tenaga sosial di bidang kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pekerja sosial dalam memahami klien secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi fisik atau medis, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Model utama yang digunakan disebut BPSS, yaitu singkatan dari Biological, Psychological, Social, dan Spiritual. Model ini kemudian dikembangkan dari konsep biopsychosocial milik George Engel pada tahun 1977 yang menolak pandangan biomedis murni dan menekankan bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi juga oleh faktor sosial dan psikologis. Kemudian, aspek spiritual yang ditambahkan setelah WHO pada tahun 1984 menegaskan bahwa kesehatan yang utuh harus mencakup kesejahteraan spiritual. Nah, dalam konteks pekerjaan sosial, BPSS membantu pekerja sosial untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan potensi klien secara terintegrasi. Misalnya, bukan hanya melihat dari penyakit dan juga pengobatan, tetapi juga bagaimana emosi, keluarga, keuangan, serta keyakinan seseorang itu dapat mempengaruhi kesehatannya. Selanjutnya, buku ini menjelaskan 4 domain BPSS. Yang pertama yaitu biological domain, yang berfokus pada kondisi fisik, riwayat penyakit, pengobatan, kepatuhan terhadap terapi, serta kemampuan fungsional sehari-hari. Aspek ini juga mencakup advanced care planning, yaitu perencanaan perawatan di akhir hayat yang perlu dibicarakan dengan sensitif bersama keluarga. Yang kedua, psychological domain, yang membahas tentang pikiran, emosi, kepribadian, motivasi, dan juga kemampuan seseorang dalam menghadapi stres dan juga penyakit. Buku ini menekankan betapa pentingnya untuk mengenali mekanisme coping, riwayat trauma, serta faktor risiko psikologis yang mungkin muncul akibat sakit kronis atau beban perawatan. Yang ketiga yaitu social domain. Di sini, pekerja sosial memetakan hubungan keluarga, dukungan sosial, pekerjaan, keuangan, serta akses terhadap layanan masyarakat. Alat bantu seperti Genogram dan juga Ecomap digunakan untuk memvisualisasikan relasi dan jaringan sosial klien. Perikataan ini kemudian didasarkan pada teori Person and Environment dari Mary Richmond dan Ecological Perspective dari Brun Van Brenner yang menekankan betapa pentingnya lingkungan sosial dalam kesejahteraan individu. Keempat domain ini saling terhubung.
perubahan di satu aspek bisa mempengaruhi aspek lainnya. Misalnya, masalah kesehatan fisik bisa menurunkan kondisi psikologis, mengganggu hubungan sosial, dan bahkan menggoyahkan kepercayaan spiritual seseorang. Saya akan melanjutkan pembahasan dari buku ini. Selanjutnya, buku ini masuk ke spiritual domain, yang menjadi ciri khas tambahan dari model BPSS. Spiritualitas di sini tidak selalu berarti agama, tapi juga mencakup pencarian makna hidup, nilai, dan harapan. Setiap orang punya pengalaman spiritual yang berbeda. Ada yang melalui doa dan ibadah, ada juga yang melalui refleksi diri, alam, seni, atau relasi dengan orang lain atau orang di sekitarnya. Bagi klien yang sedang menghadapi penyakit berat atau akhir hayat, pemahaman terhadap aspek-aspek ini sangat penting karena bisa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Buku ini juga menyertakan panduan pertanyaan atau questions guide untuk setiap domain. Panduan ini membantu pekerja sosial menggali informasi penting tanpa membuat sesi terasa seperti wawancara kaku. Misalnya, untuk domain biologis, pertanyaan bisa seperti, bagaimana kamu memahami kondisi kesehatan kamu? Sedangkan untuk domain psikologis bisa berupa, bagaimana kamu menghadapi tantangan hidup selama ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa disesuaikan dengan konteks, budaya, dan kesiapan klien dalam berbagi cerita. Selain itu, buku ini menekankan bahwa sebelum menggali data, membangun hubungan terapeutik adalah hal paling utama. Klien kita harus merasa aman dan dihargai. Karena seperti kutipan Theodore dalam buku ini, people do not care how much you know until they know how much you care. Artinya, pengetahuan tidak akan berarti tanpa adanya kepedulian. Bagian akhir buku berisi 2 alat asesmen tambahan, yaitu yang pertama PHQ-9 atau Patient Health Questionnaire. Ini digunakan untuk menilai tingkat depresi klien kita. Yang kedua, ada Zarit Burden Interview. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat stres dan beban yang dialami oleh caregiver atau pendamping pasien. Kedua alat ini membantu pekerja sosial mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi mental klien maupun keluarganya atau caregiver atau pendampingnya. Sehingga intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang menanganinya bisa lebih tepat. Kesimpulannya, buku A Biopsychosocial Spiritual Assessment Guide bukan sekedar kumpulan teori. Tetapi, buku ini menjadi panduan praktis yang sangat berguna dalam dunia kerja sosial dan juga kesehatan. Panduan ini mengajak kita untuk melihat manusia secara utuh, baik tubuh, pikiran, relasi dengan sekitar, dan jiwa. Dengan memahami keempat aspek ini, pekerja sosial dapat merancang intervensi yang lebih manusiawi, berempati, dan juga selaras dengan kebutuhan klien. Sehingga
Pada akhirnya, proses pemulihan tidak hanya berfokus pada kesembuhan fisik, tetapi juga pada keseimbangan dan makna hidup bagi individu dan keluarga atau caregiver atau pendamping pasien.